Ganteng banget. Serius saiki podcast iki kudu terus serius Pak bintang tamu ini serius. Oke. Iki sing dulu. Urung, iki lagi arep mulai intro iki. Yo. Berjumpa lagi di podcast yang seperti podcast pada umumnya. Kita bakalan tetap kedatangan bintang tamu. Kita tetap bakalan bayaran sasan. Kita tetap ngobrol serius hari ini. Dan kita juga tetap akan minum minuman yang disediakan panitia. Ya. Dan kebetulan karena hari ini mendung dan agak ada hujan yang gerimis, bukan mata pisau. Intro. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman bakal disyuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumah. Fales sih. Adanya podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai. Bintang tamu kali ini adalah penemu kuas pertama se-Asia Tenggara. Dan sejarah melukis ada penemunya. Pelopor cat Sandy di kalangan Universitas Diponegoro. Ya, dan sudah banyak yang ditunggu oleh teman-teman. Betul, semuanya. teman-temannya tuh semua beliau. Seorang seniman, Seorang musician, penyair seorang ketutupan tulisan itu ya. yang menjadi panutan banyak orang. Betul. Akhirnya jadwalnya pas slow beliau ya. Iya pas loh, karena biasanya tuh nggak terlalu slow. Dia lu yang nguri-uri kabudayan. Oh iya. Terus pespanan. Aksi maksudnya. Kita sambut inilah dia, Shirin Farid Stevi. Oleh ngomong ini Sendiri. Salah. Mas Farid. Enggak basi men kayak podcast kayak Biasa nih dah. di AP kita dibelah bareng gitu. Rani. Apa kabar Mas? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pangestu. Mas sehat. Alhamdulillah Mas. Adem. Keluarga sehat Mas semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis. Terima kasih teman-teman. Wis. Aku dia ngobrol. Mesti kan hati-hati lho Mik ngobrol karo Demik. Ora ya. Hati-hati tenang. Aku ketok goblok kesan. Hati-hati. Ketok goblok. Ada kita goblok iki soal iki. Ya aku urung ditamani. Ora mau ngomong Mas santai Mas. Mas. Wah. Gak wis ono bagane dhewe-dhewe rasa komedi to. Wis seni rupa wis iki arep komedi juga. Koncone mbut gawe apa. Ya pertanyaan Udah nonton TV ya Mas Aret ya? Masih ndak. Orang duwe TV aku Beb. Lebih tepatnya itu enggak punya TV. Tapi ya si aku ya ora tau nonton TV akhirnya. Aku terakhir beli TV film, tapi maksudnya TV enggak pernah sih. Enggak pernah. Ya di YouTube. Acara TV tetepan. Oh, channel TV tapi di YouTube. Betul ya. Aku mandek 2011. 2011 ya. Sama sekali ya. Sama sekali. Tidak menonton TV. Yang nonton TV kalau pas ketemu TV toh neng Burjo masa Tapi dulu aku pernah ngonangi Mas Farid nonton TV Piala Dunia. Oh iya. Diceritani sama bojone. Ini baru nonton TV. Lagi nonton TV kayak. Tapi TV-nya siapa ya, Mas? TV zaman biyen duwe deh. TV bapak ibuku. Oh, TV nih biyen. tapi kan sporty nontonnya. Lah oleh. Nengan sani bapakku. Bahas TV kan iki. Manut pesat. Ya wis lah ade. Oke, Mas Farid ngomongin media sosial, Mas. Kowe tau dedekan to, Mik? Ket mau tuh. Ketok kaku to. Ketok kaku to. Mas, tacong mau. Apa Mik kuwi tak pikir ketenan tapi kuwi penting kuwi. Dulu kan kalau Hati-hati loh, main aku hati-hati tenan iki. Hati-hati loh, ngono kuwi saiki angel. Ayo, duh hati-hati tuh. Sing penting konsen. Oke. Aku wis rasanya Mik. Ah, tapi kan aku dudandani langsung. Iya, maksudnya nek kowe ra apa-apa, tapi kan efeknya ning band segala macam kuwi kan. Tapi aku butuh exposure sing koyo ngono sih Mas, untuk si komik. Heeh. Kok aku terus soalnya di aku. Tidak. Nek bebenan sing enom dhewe iki kudu di. Seko verified. Enom dhewe ya? Seko verified. Tekan kuwi kan aku ditagi. Mika memang paling mudah. Paling mudah. Jadi podcast itu siapa, Mas? Ora apa-apa. Enggak paling mudah. Lumayan skill ini. Ngerti ya, Mas? Ngerti banget. Paling mudah, Mik. Piye rasane Mik neng bensin? Tapi wis duda, paling duda. Oh iya lah. Paling duda dhewe duda. Nah, Dacong paling 6 kan durung tau duda. Aku tahu. Ketoke, sapa ngerti to aku. Oh iya, Ding. Ding ora ngerti, Ding.
Pertanyaan. Mas Farid Stevi. Nggih. Bagus. Dulu kan kalau main medsos kan weekend Mas. Weekend aja ya. Saiki sih weekend ya Mas. Masih juga. dulu awalnya Twitter aku weekendan. Terus Instagram mulai weekendan belum lama. Durung suwe lah. Iki Jawa Indonesia piye to? Bebas. Oh ya. Bebas. Indonesia wae lah ya. Iya, boleh. Kan more vapor ini toh. Nasional toh. Mulai. Oh ya, lumayan ya. Lumayan, Oke. Lumayan lah, masuk lumayan. Ya? Wes sarep mlebu jelas jalur podcast. Enggak seneng nih kan. Ini kok ngejagain internal terus ya. Oh, kita internal terus. Dulu Twitter weekend, terus kemudian ketemu Instagram kesenangan, terus akhirnya weekendan juga. Jadi kemarin kasusnya Aldi Tahir itu nggak tahu ya berarti? Aku biasanya telat Mas. Ngono telat. Karena weekend. Tapi yang ngopo deh ngurusnya kasusnya Aldi Tahir kan. Tapi kerungu akhirnya. Oh ya kerungu. Lucu juga. Oke. Coldplay. Oh iya benar. Ngerti loh. Reggae. Walaupun deh weekend tak. Ngerti. Tapi Sunmore nggak Mas pas aku weekend? Aku tuh sampai ngerti hubungan kalian berdua seperti apa itu di konten kalian. Mas, beda lo ngipu karo ngerti. FYP. FYP. Ya bener sih beritanya tekan Mas Farid ki air pekan ki mau lho. Apa sing viral Senin kan ndak ngerti Selasa. Depan. Terus Sabtu ngerti. Termasuk sing berapa viral iki telat-telatan. Wis Yo. Weekend Sabtu Minggu apa Sabtu sih? Sabtu Minggu. Tapi cuma lu mesti weekend saiki. Bonus ya Mas. Oh iso. Long weekend wis alih mlebu. Is killing me. Berarti Sabtu Minggu tak ya Mas? Sabtu Minggu. Sunmore ra Mas? Ora juga. Ora. Kira ngomong-ngomong tak rasa-rasa. Iki apa-apa ora jare. Kenapa membatasi diri Mas untuk tidak menonton TV dan bermedia sosial di akhir pekan tok? Itu sama temanya karena sebenarnya tuh aku suka sosmedan, Twitter suka, seneng banget, Instagram seneng banget, dan dulu ndelok TV seingatku juga aku seneng banget. Tapi terus semakin kesini itu rasanya terus TV dan sosial media itu memaksaku untuk membaca atau mendapatkan informasi yang aku butuh. Ya gue mau kayak kenapa aku tuh ngerti Aldi Tahir sih ngono kayak padahal aku sudah betul-betul amat ngono kayak. Jadi terus mengurangi itu dalam rangka karena otakku iki cilik Mas. Cilik terus nek kekebaan barang-barang sing ora penting gua aku terus hal-hal yang lebih penting malah ra pikiran. Tapi kan akhirnya di weekend jadi tetap tahu, tetap kelihatan, tapi paling enggak ya. Itu paling enggak Senin sampai Jumat itu luwih fokus ning barang-barang sing penting liyane. Ya ora penting-penting amat, tapi misalnya gawean atau anak bojo kita. Tapi penting banget anak bojo. Ora penting banget. Sorry. Terus dibatat Mas sing duwe anak bojo keluarga. Ya. Yo barang sing. Rawat. Sono. Ya. Pokoke barang. Aduh, kita. Dengan berkembangnya sosial media Mas. Lagi moco kita apa. Pertemuan fisik masih penting enggak sih Mas? Penting no. Mungkin iki COD ya. Penting no. Kopdar. Kalau misalnya orang-orang taunya kalau aku sama Bimaco di sosial media ece-ecenan gitu. Kalau ketemu fisik, ya tetap ece-ecenan. Nggak, tapi ada banyak hal yang menurutku kemudian tidak tampak di sosial media. Hal-hal yang lebih intim sing yang perlu bisa diobrolkan lebih lebar tuh ketemu bisa. Ya lu ini rasan-rasan sih aja. Iya, akhirnya ya rasan-rasan juga. Betul. Kowe terganggu ra ta nggo prompter ngene iki? Tekon kuwi ngono kae. Keganggu aja. Belok-beloke ra apa-apa to. Ayo, kudune ngono yo. Bebas yo. Ya kan ket mau ngono aku. Kowe kok kacamata iki. Senjatamu. Oh iya. Tak buka iki malah tak buka. Media sosial. Nek ra tak waca dhewe tak jawab dhewe iso. Aku kerja kancane main mbut gawe apa. Mau wis lucu to, guys. Nah, iki wis ngono kuwi meneh. Kudu mudun ning dunia. Ya wis. Yuk lanjut. Nik. Penyair aduh. Oke Mas Farid, seberapa penting sih media sosial bagi Mas Farid untuk berkesenian secara seorang Farid Stevi? Nek saya lengku ya dipakai buat publikasi jelas, menyampaikan agenda-agenda. Kalau misalnya di band ya
tanggal sekian main di acara sekian. Oh iya, informatif ya, lebih ke informatif ya. Terus kalau banyak orang bilangnya nyari apa ya, referensi, itu bisa digunakan juga. Tapi kalau referensi visual kayak saya yang kemudian lebih sering kerja visual, sebenarnya ada banyak platform yang bisa digunakan. Yang lain kan, misalnya terus teman-teman yang mungkin paham kayak Pinterest, segala macam kan sebenarnya banyak. Tapi malah aku tuh seneng delok ke sosial media itu apa ya, fenomena nih loh. Oh saya kira lagi tren apa sih gitu. Terus sekarang orang lagi membicarakan apa gitu. Itu kan sebenarnya menarik. Tinggal penting buat aku yang mengikuti berkarya. Perkembangan zaman ya, ya. gitu ya. Politik misalnya gitu. Asik. Ngomongin politik lagi. Mungkin lebih. Ya dimulai ya. Ranyalek Bim. Hah? Ranyalek. Belum sih Mas. Belum. Bukan enggak ya, belum ya. Belum. Karena aku sajane tertarik untuk nyalek. Pengen dipasang dalan-dalan wae sih fotoku. Kan udah kamu bikin sendiri itu. Nah itu kan biaya swadaya Mas. Ini kan bisa dibiayai partai-partai kan dibiayainya sama rakyat juga akhirnya. Wedan. Kalau Mas Farid nyalek juga enggak? Atau Mas? Ciki asu gitu. Kalau tuh aku iki mau. Kalau tuh aku Gila. Banyak yang berpikir aku mau nyalek Mas. Banyak yang berpikir, tapi ya terserah tuh, enggak apa-apa. Oh iya sih. Aku lagi sering balik Gunung Kidul. itu karena mungkin orang banyak memikirkan Mas Farid akan nyalek tuh karena mungkin aku merasa transisi kue mbiyen kan sering gawe grafis saiki lho ning kata-kata mungkin Wah, caleg tuh lebih sering karena kan kata-kata ya. Kalau yang biasanya calon-calon kan suka yang ginian ngemeng ae. Caleg itu Bimaco 2023 ya? Iya, oke. Gimana diketok nang TikTok itu apa banget iki? Ya. Itu calon legen maksudku. Legen lho kan bisa. Iya, legen kan aslinya kan ora sing nggo kuwi, tapi yang didolopke Oke, tadi. politik ya saat ini. Lebih banyak karena ini sih. Kalau ada orang yang mikir aku mau masuk ke politik karena aku sering pulang ke Gunung Kidul sekarang. Oh, Terus sering membicarakan tentang Gunung Kidul. Terus banyak berpikir ini langkah apa lagi ya? Apakah mau mencari simpati warga Gunung Kidul, kawan muda gitu ya? Tapi enggak apa-apa. Bebas sih ya, ngarani apa. Dalam koyo slow, aku ndak slow untuk nyalek. Gaweane akeh. Ngurusi masyarakat ya kan. Ngurusi bab penting lho, keluarga mau lho tak ralat Bim. heeh penting Mas. Anak bojo. Karo mau caleg mau ora Mas kuwi penting tak rapi Mas. Ngene lho. Langsung klarifikasi langsung ragu tuh nunggu dino. Jadi dhek Bali iki can kangen wong tua ora ya ora apa-apa to ngono kuwi marani wong tua. Betul. Ya. Kangen mangan Malang. Terus Ngono tok. Nyalek. Bimaco 2023. KTP-mu ngono ya Mas Ali ya? Iya. Wilayah jalan. Iya. Meskipun udah tinggal di Jogja, di Sleman sih, tapi aku KTP ku tetap Gunung Kidul. Oke. Serem toh. Kalau ngomong gini, ketok goblok kowe kayaknya lah kowe. Mosok ndang rasa iki dacong wae. Malah jelas tak kumbah. Nek iki mau pinter ngomong. Aduh iki masalah lho iki mau. Masalah lho. Aku dikirane Fari itu asik, terus serius ngono lho. Asik. Ngono lho. Kala cinta sudah. Oh tak dudu kuwi lagune. Itu. Wis edo kuwi ya. Lagune sing angel-angel. Hujan mata kaki. Bisa Mas Bobe. Bisa. Ngono-ngono iki. Wah kowe ra. Mas, iki ngeri lho. Iya. Kandhani nek nulis kata-kata kan lho. Heeh. Kan sebenarnya nemuin piye to Mas? Yang ini ngobrol-ngobrol seperti ini terus biasanya terus. Aku nanti bisa nyomot apa yang ada di Nanti. obrolan ini. Saiki mau wis dicomot, Ding. Iki wis ono kan pasti. Harus bidole. Oke. Ora kata-kata di Bimaco wis kecomot ya. Bimaco 2023. Oh iya digawe kase ya. Apa iki? Caleg itu bisanya hanya omong saja. Caleg adalah Nah, payu kuwi. Bimaco 2023. Momentum Payu, kampanye payu. jelas. Digoleki. Iso didolarang lho. Sam gue sing ngedit aku dikat lho sing bagian iki. Berarti nemu kata-kata ini ngobrol-ngobrol ngene Mas yo. Karena aku tuh seneng dengan kata-kata. Misalnya bahkan ketemu spanduk, ketemu kadang-kadang kalau pas lagi sosmedan terus ketemu teks yang menarik, Diolah lagi gitu ya. Diolah lagi terus biasanya dilalah aku yang gawa
Biasanya terus tak tulis ngene iki, Mas. Oh, kitab. Ngene iki. Tak tulis-tulisi. Mas nek misalnya ono kolektor sing kuwi aku arep nuku bukumu iki didol ra. Ora tak dol tapi sering hilang. Oh iya. Jadi pernah suatu aku ingat banget launchingnya rilisnya Hits Kids album Festive di PKK UGM itu pameran Festive. Terus tiba-tiba kita mau pameran artefaknya Festive gitu. Terus kalau ada yang mau ikut pameran silahkan ngirim barang-barang memorabilia kalian gitu. Terus ada yang ngirim buku-bukuku itu Sing hilang itu. hilang. Jadi sering tak gone panggung gitu-gitu. Dino-dino ngene iki terus hilang, terus ketemu orang. Jadi kalau pertanyaan ini dijual apa enggak ya enggak, ini apa ya? Logbook, jurnal. Nah, biasanya kalau aku nulis lirik atau apa itu ya dari potongan-potongan. Ya karena kan kadang kan kolektor kan iki sing marake larang kan iki ya. Iya ya. Wong ora bakalan iso duwe iki, duwe ning gue tok iki, Mas. Nah, ini alatku. Akan dijual enggak? Enggak. Enggak ya. Enggak. Kalau dipamerkan atau Dengan harga yang fantastis misalnya. Apanya? Dengan harga yang umum gitu misalnya. Oh, Mas malah bingung aku kok. Enggak. Oke. Enggak dijual, Pak Herman. Herman siapa ya? Pak Herman siapa ya? Itu kan bapakku. Aku matan ngomong ini. Rapas ya jeneng kolektor. Pak Herman Rapas ya? Ono lho. Ono ya Pak Herman. Kok ngerti ya aku pas ya? Ono. Pas kuwi. Tak kira memang menyebut Pak Herman yang kolektor. Ora ngerti aku, Mas. Irman sing Jumafu nganu Galatama ngono wong-wong ngono ngerti aku. Sirkelku sing ngono-ngono. terus kan ngomongke buku iki ya Mas ya. Buku iki akeh apa jenenge? Tulisan-tulisan Karya-karya. Kuwi mungkin ono sing diaplikasikan ke baju. Iya, ada akhirnya. Semua di situ ya? Iya. Semuanya dari situ. Dan akhirnya tetap memenuhi kebutuhan apa ya? Iya, Kebutuhan pasar ya Mas Irman ya. Iya. Ya kadang-kadang dari semua teks yang terkumpul, semua karya yang terkumpul kadang-kadang wah ini menarik nih kalau misalnya bisa dimonetisasi. Karena kan ya butuh duit juga toh, Mas Mika toh. Karya-karyamu juga kadang ki sing balik nang kebutuhan pasar iki, Mas. Kowe memang kadang juga memikirkan itu atau kowe ya sak karepku aku. Oh banget, Mas. Aku kan sinaku marketing. Sinaku belajarku itu kan DKV, desain komunikasi visual. Itu kan bagian dari marketing sebenarnya. Kalau misalnya di perusahaan ono marketing, kan biasanya ono apa ya, marketing ono sales ono gitu. Marketing di bawahnya itu biasanya ada tim desain. Manajerku, sinaku itu tuh kalau biasanya kalau desain yang menjual ya. Desain yang menjual. Jadi aku tuh sangat memikirkan marketing dan memikirkan pasar. Termasuk karya-karya yang aku buat. Meskipun tidak semuanya ya. Ono karya yang kemudian iki secara market harus tembus. Ini juga ini harus idealis gitu-gitu. Ini apa idealis sebenarnya nggak sih? Ini aku rak peduli dengan market lah. Karena aku hanya butuh menyuarakan ini gitu. Tapi harus imbang terus-menerus. Kalau enggak ya gimana? Enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan semuanya. Enggak bisa jalan. Itu penting ya market walaupun beridealis ya. Iya dong. Iya. Menjual idealis berarti. Kira ngomongin market sih, aku ngomongin yang pasar sih. Pasar kan misalnya lagi tren kuning ini, hijau gitu ya. Mas Farid kan biasa dengan merah. Pokoknya itu harap hijau akhirnya gitu Mas. Menurutku sih enggak semata-mata begitu. Tapi market itu kan logikanya market mereka membutuhkan sesuatu. Terus kemudian kita ini kan memenuhi kebutuhan mereka kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan market berupa kuning sekarang gitu kan. Terus kemudian kita mau ikutan memenuhi kebutuhan si kuning itu, ya kita akan berkompetisi dengan banyak kuning yang lain kan gitu. Jadi sebenarnya logika marketnya terus sekarang yang dimaui banyak yang kuning itu. Terus ada juga yang market maunya yang rada oranye. Nah mungkin aku akan ngincer yang oranye gitu. Jadi nggak main di kolom yang sudah pekat penuh, yang penuh. Beneran ngepling-ngepling banget lah. Begitulah adanya. Oke. Keren ya. Tapi ono akan kena delodek tadi. Kayak peti-peti mengkop ora lho. Tak coba Mas. Ojo Mas. Nami santai to, Mik. Iki peti Serekane ngene iki lho. Serekane ngene iki lho gizi. Aku suka. Serekane ngene iki lho iki. Tapi kan kayak kalian di Bremes juga gitu kan. Jadi karena punya idealisme di bermusik.
Tapi juga market juga dipikirkan masih kayak gitu. Oh iya kalau itu pasti Dan menurutku si orang-orang yang berhasil secara kekayaan itu menurutku ya itu selalu memberikan dua hal itu. Jadi nek sing idealis pol mentok, aku banyak menyaksikan orang-orang idealis pol mentok tuh akhirnya juga malah tidak bisa menghidupi karyanya. Berujung kemudian tidak berkarya terus melakukan hal-hal yang berseberangan dengan idealismenya karena orang imbang ya gitu. Sekali lagi pula juga dengan yang orang-orang yang komersial mentok menurutku ya akhirnya gitu ya susah untuk akhirnya kemudian sebenarnya mau cerita apa tuh jadi susah banget untuk kudu imbang nih. Timbang gue. Iya no, kalian imbang kok. Kalian sudah melakukan kok. Nyatanya bertahan. Suwe lo ada ngeband ki. Berapa tahun? Murah Mas. 13 tahun. 13 tahun? Suwe sakit band ini. 2000. Suwe sakit dok. Ya lu suwe God bless. Suwe Bob Marley. Nah, Mana? Tapi Bob Marley orang nge-vape loh. Ayo Mas. Bener. Iya. Orang nge-vape, orang ngerokok, orang mati ya omongan. Air Ngomong-ngomong ya. Gila, ya. Iya. Tapi karya-karyamu ki yang berupa tulisan ya Mas itu memang gue bercerita atau menceritakan orang sih Mas? Apa ya Mas ya? Banyak yang kemudian memang pengalaman sendiri, tapi juga ada kata-kata yang juga kemudian mewakili beberapa orang yang kemudian bukan tara saya sendiri gitu. Tapi sebenarnya juga proses, misalnya aku kemudian mendengarkan kalian bercerita, itu kan sudah jadi pengalamanku gitu. Terus kemudian aku ceritakan ulang lagi menjadi sebuah karya gitu. Tapi biasanya tema-temanya tetap tema-tema yang dekat dengan aku gitu. Tapi kadang nek diceritakan ulangi ditambah-tambah ya Mas. Aku sering tambah-tambah gitu. Kan tetap ono versiku gitu kan. Itu fenomena ya. Cara Mas Farid. Tak kayak apa ya tak tambahi dipone fitnah kan. Tonggoku soal cerita tak ceritake kowe beda. Tambah-tambah ya lho. Iya. Tapi dari kalimat-kalimatmu ki sing menurutmu paling berhasil kena ning sasaran apa Mas? Ini dari respon publik ya. Ternyata banyak teman-teman itu yang kemudian menceritakan bahwa ini mewakili gitu. Itu salah satunya berbahagialah tersepelekan karena dengan begitu kita punya kesempatan besar untuk mewujudkan. Itu ternyata kemudian tekan gitu. Bahwa kemudian tingkat keberhasilannya atau aku anggap itu yang paling oke atau enggak itu minimal termotivasi untuk ya. Dan itu kan sebenarnya juga ceritaku gitu yang maksudnya aku cerita sedikit dulu. Tahun 2000 masuk Jogja, orang Gunung Kidul, kuliah di sini untuk tinggal di sini. Mulai pertama rambutnya miring, nah Vis Air, tekuk, kayak air berasan. Banget gitu. Terus komen Gunung Kidul. Banget gitu. Terus kemudian dapat stigma itu. Stigma wong gunung, rata adus, desa, rano sinyal gitu. Jadi aku rasanya kemudian, wah aku kok merasa disepelekan ya gitu. Terus aku membayangkan berarti teman-teman Gunung Kidul juga banyak yang begitu dong gitu. Terus dulu itu aku ingat banget tahun awal-awal 2000 itu kalau ada plat A, B, D, budenya D, itu D-nya itu ditutupi. Jadi pada malu. Rapi D ya? Rapi D, jadi Gunung Kidul itu. Terus tambah meneh kayak Jahanam, Mamok karo Donero karo Donero mlebu Jahanam ora to? Gak. Terus apa? Tumi nih, Taman Sukawono Sari ono kayak. Waktu itu kan marai, wah ini Gunung Kidul ini memang image-nya desa banget gitu. Terus ya ada meskipun kemudian gue mencurhatan gitu ya, tapi ada upaya untuk kemudian janjane disepelek iki ya punya kesempatan besar untuk mewujudkan gitu. Nah ternyata itu nyampe bukan hanya ke teman-teman Gunung Kidul, tapi juga banyak teman-teman yang merasa lingkungannya menyempelkan di atas satu dan dua hal. Itu salah satu yang menurutku frasa-frasa tadi, kalimat-kalimat tadi yang kalau lirik lagu sing paling ini mungkin Hujan Kota Pisau tadi. Keberanian menyelamatkan gitu-gitulah. Ya itu sama juga gitu karena aku juga di hadapan stigma, di hadapan
penyepelean gitu kan. Emang modal wanita gitu. Iya. Keren sih. Tepuk tangan buat Ari Wulu ya. Wah, Gila, Pak. Lah ya mau ngomong budaya juga. Nak kira Ari Wulu salah tamu ya Ari Wulu lho mau. Penggiat kebudayaan sopo? Budaya apa? Faris budaya apa? Aku pengen budaya Jamaika. Riki budaya Jamaika. Tapi ngomongin Dek Nen mau akhirnya Mas Farid kuliah ning isi dengan Fish Air, Airbrush, desa ngono kuwi aku berpikiran aku dhewe yang merasakan kuwi Mas aku mbiyen ki yo geng-gengan ngono-ngono kae sekolah ning SMSR seni rupa ngono. Ternyata seni rupa itu menyelamatkan kegondesan kita. Kegondesan ya? Jadi rada lumayan lah ya gitu. Ya minimal akhirnya Gondesin dong ono alasane ngono. iya. Dadi akhirnya mesti akhirnya duwe culture sing Ya, bener ora sing sing remuk ra apa-apa. ngono ya lho. Ya. Lumayan ya gimana? Betul. Hari ini loh. Ya. Tante apa sing mau, Bim? Apa sing caleg mau? Makasih loh. Tadi dono meneh. Seni rupa menyelamatkan pergondesan. Apa sih mau tapi sih. Iya sih lu ning calegmu mah. Ya. Makasih loh. Oke, Mas terus ngomong ke caleg neh iki. Ben-benan ya. Ora Ben-benan ya. Ngomongnya ben-benan kan ndelok ke Mas Faris kan mempunyai Farid. Mas Faris RM. Faris. Celat biasa toh. Minum saya. Pada di Indonesia. Ya. Terus ya. Ayo iki mau pi. Ben-benan banyak kepala. Banyak kepala. Mas Faris kan dilihat kan dia cara punya Idealis yang kuat lah ya. Gimana berkompromi dengan teman-teman satu tim dalam dalam mengolah musik itu tadi, Mas. Aku tidak mudah mencapai itu. Nyatanya bandku yang sebelumnya kan bubar juga toh. Iya. Jenny, maksudnya Jenny Jenny kan ganti jeneng Mas. ya sebenarnya kan pada dasarnya bubar kan. Jenny-nya kan bubar. Terus ya kan ada 2 orang yang copot. Itu juga salah satu sebabnya karena bagaimana 4 orang ini dalam satu rumah yang sama kemudian bisa saling berkompromi itu kan juga. Jadi aku sebenarnya tidak punya rekam jejak tentang kompromitas di kolektif ini juga bagus-bagus amat gitu. Cuman terus itu jadi pelajaran di festif terus kemudian ya nyinau bagaimana kemudian iki yo ngedum pikiran dan tidak semua yang kemudian aku pengen bicarakan terus bisa aku letakkan di festivalis gitu. Misalnya contohnya aku sampai hari ini belum pernah menggunakan festif untuk cerita tentang isu 65 karena tidak semua anak festif kemudian terrelasi dengan isu itu gitu. Itu kan itu ya. apa ya? Maksudnya terus contoh gamblangnya lah gitu. Jadi memang harus begitu ya. Kita memang harus ya ini ruang kolektif yang tidak bisa didominasi oleh sarap ini ya. Sarap pemikiran tai lagi isih rame ra to. Aku ya telat lho wis. Aku ya telat lagi ngerti ono pemikiran tai ono kae. Maksudnya terus aku tidak bisa mendominasi secara ide gagasan itu. Meskipun yang nulis lirik aku juga, yang biasanya kemudian nyodorin tema aku, tapi juga ada kesadaran bahwa aku tidak bisa membawa tema ini, tema yang sangat penting buat aku di ruang festivalis yang isinya tidak semua terrelasi dengan isu ini. Festivalis ini berkarya kerja apa bersenang-senang toh Mas? Jenny itu bersenang-senang. Jenny itu bersenang-senang. Ya, berkarya dan bersenang-senang. Terus festivalis itu sekarang berkarya dan bekerja. Tapi kan si festivalis sekarang membatasi manggung ya, bener nggak Mas? Sedang membatasi panggung. Itu kan mengurangi. Bertolak belakang dengan pekerjaan berarti. Yang ngomongnya berkarya, bekerja dan bersenang-senang gitu. Atau mungkin ada tujuan lain. Bisa jadi begitu. Karena marketing ya. Masalah ini ya, masalah supply demand. Ternyata permintaan dan pemenuhan itu permintaannya banyak terus kalau kita cukupi terus ternyata juga gumoh gitu. Maksudnya penonton tuh jadi teman-teman itu kemudian jadi bosan. Jadi kasihan juga harus ngikutin terus gitu. Terus ya udahlah sedikit dibatasi. Terus kita lebih memilih untuk kemudian ke ruang-ruang yang jarang kita sambangi gitu. Misal luar kota. Kita terutama membatasi yang di Jogja. Jogja. Mulai membatasi, mengurangi lah lebih tepatnya. Gitu. Oke. Kalian melakukannya nggak sih? Ke aku belum.
Melakukan sih, sempat melakukan Sempat ya? waktu itu. Tapi sekarang akhirnya ya balik menenang kebutuhan loh Mas. Karena kan aku benar, kita benar. tidak cuman aku dan Mika kan banyak Iya, yang iya. perlu di Sama seperti di apa namanya? Sebuah rumah festival itu betul. sama. Iya. terutama kru dan lain-lain kan Betul. juga butuh. Nah, kami taran-taranan juga gitu. Ini gimana nih gitu. Karena kalau misalnya kita ngambil itu bisa jadi terus nanti ujungnya terus malah jadi nggak enak buat Karena bersama kalau gitu. misalnya udah ada opsi untuk apa ya? Bongsone dodolan ki apa? Sambal tambal sulam Tambal ya, sulam, maksudnya. ya. Subsidi silang. Subsidi silang, Itu ya. baru mungkin akan terjadi Ya. seperti itu. Ya. Merasa sih ning panggung ya wis bosen lagune. Ya. Terus Ada delok resikonya penontonnya kabeh, ya. ada resikonya Ngono semua. terus harus Ketika ambil memang nama harus enggak itu ada cara- resikonya Betul, semua. betul. Ya. Yang ngerasa berbakat ra Mas dalam musik ya, jangan merasa berbakat Mas. Mas. Ya. Hah? Ora gitu. Bisa main alat musik apa Mas? Gitar. Dulu yang mulai yang ngajakin bikin band tuh kan aku. Ngajakin teman-temanku yang pemusik, tapi aku sendiri nggak bisa main musik. Tapi pengen ngeband. Pengen main band. Pengen ngeband. Dan referensi pertamanya adalah band sing aku pikir ini kayaknya mungkin nih di gawe band sing mudah ini sing Aku kamu lakukan bisa. aku lakukan bisa nih. Zaman dulu Strokes ya awalnya. Wah, delok ke Strokes kita iso. Oke. Tapi enggak bermusik. Sekarang Gitar ya E minor, C, G, A ngono tok ya. Jadi song gitar ya lagu bunga ngerti ya mesti iso ya. apa? Lagu bunga mesti iso ya. Bunga Anak iki. Iman Fals gitu. Oh, kasih jangan kok kuwi Karo apa aja. sini? Karo aja. Sing kucing apa? Kita zaman-zaman kuwi wong belajar gitaris selalu lagu kuwi. Tak Sing ngene. rasa-rasake. Dang deng dang deng deng dang deng. Oh, dang. Peter Pan. Kuwi Peter Pan kuwi. Dang 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 deng 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 deng. Iya, Bob Marley. Oh iya. Hidup sing Bob Marley iso gitar ya? Bob Marley iso bal-balan bareng. Tapi saiki wis ora iso apa-apa. Suwargi. Nah, gue gitu. Padahal wongnya apik lho. Sebagai penggiat budaya reggae, berarti nek Bob Marley itu Suwargi gitu ya? Suwargi. Suwargi Bob Marley. Suwargi Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Tapi sekarang lagi seneng dengerin musik apa, Mas? Dengerin musik sing disenengi anakku, Mas. K-pop. Awalnya K-pop. Oke. Awalnya K-pop. Terus sekarang Masa ya? mulai berkembang lah. Mulai ngerungok Thailand. lain-lain. Jelas. Pangtung. Apa ya? Terus akhirnya apa ya? Anakmu mainan medsos gak sih, Mas? Nonton handphone gak? Heeh. Main. Mainan ya? Main. Kuis sangat mempengaruhi sekali soalnya dengan Menu-menu seleranya iya. mereka seleranya anak-anak tuh sangat dipengaruhi dari itu juga ya. Ya, betul. Ternyata cukup membahayakan tapi ya membatasi secukupnya sih. Iki mau lo pengen ngerti Aku aku sih. rongan-rongan ini apa berkembangnya. Oh, iya. Apa ya? Nggak deh, terakhir kayaknya tune itu K-pop-K-popan. Tapi kalau aku sekarang lagi balik lagi dengerin musik-musik sing waktu itu mempengaruhiku untuk bikin band tahun 2000-an ya, tahun 2000-an awal. Kebetulan ono Strokes meh dateng toh. Jadi ngapal gesek ben ra Seringan ya tapi wis perat-perat terus terus. Ringan. gila. Oh ya Bim ya. Strokes sih gue ya. Sila amit-amit. Tapi nek ngomong ke festivalis toh. Biwacu. Apa gue? Ngomongin Mas Farid. Mas Farid. Ini melekat dengan festivalis, melekat banget dengan festivalis itu. Festivalis lan Mas Farid kuwi piye? Ya tetap festivalis. Tetap festivalis. Menurutmu piye, Mas? Walaupun ora mungkin. Ojo. Aku Wong ben iki lagi kok tak kon bubar iki ngomong Manut pertanyaan. Tapi ya, Pertanyaan dia toh. ini masih itu pertanyaan yang cukup mendasar juga. Masih terus umurku sekarang udah 40 sekian. Terus 40 aku sekian. 40 sekian, 41 aku. Oh, sisi 41. Terus maksudnya seberapa banyak sih yang bisa sampai seperti Ahmad Albar gitu ya? Iya. Sudah sepuh tapi masih gaek gitu. Paling aku ya kalau misalnya masih keberkahan urip 5 tahun lagi di panggung umur 45 ning panggung yes. Mengkos-mengkos ya. Mengkos gitu kan. Terus itu balik lagi kayak Bima Zahri bilang gitu. Terus sekarang band ini bukan lagi hanya tentang Farid dan Robi dan Danis dan Mufid gitu kan. Dan banyak. Dan banyak Di gitu. belakang Terus layar mosok tuh. kalau misalnya Farid telah meninggal dunia, Farid Stevi ngonogi terus band ini bubar. Nah itu terus terang hari ini festivalis itu kenapa kemudian aku menjawabnya tadi berkarya dan bekerja. Kami sedang kerja mati-matian untuk agar supaya si band ini langgeng
dengan atau tanpa Farid, dengan atau tanpa Robi. Ya meskipun bentuknya nanti bisa jadi bukan jadi band yang perform yang pentas ya. Tapi terus misalnya ngurusi IP gitu loh, ngurusi aset digital gitu, supaya si bandnya masih terpadat nanti. Jadi kalau misalnya Farid Stevi tanpa Festive tanpa Farid Stevi ya jane muga-muga apa ya. Tapi jangan sekarang gitu. Jangan sekarang. Coba aku umur panjang sehat. Sehat amin. Anak saya cilik. Lucu anak Dai sumpah. Lucu. Cuno. Anake. Bu ya lucu. Bapak Herbo. Oh ibu. Iya, rasa donor. Kan koncoku. Tapi kemarin ini ya Mas Farid. Kita kemarin habis satu panggung juga ya. Kemarin ya. Mandala. Belum lama tuh. Iya. Itu keren. Oh iya. Aku lihat Mas. Aku ngerti tekan mengarep bahas keren main ngono kok bunyi apa. Wes lanjut yuk. Aku ngerti kan ada Mas wes jarang. Oh sih. Mas Rombulo. Iya ngerti aku. Ya, apa-apa. Santai. Berapa tahun terakhir Mas Farid sering menyematkan angka 65 di berbagai media, di karyamu, di sosial media dan lain atau ada apa sih Mas dengan 65 sebetulnya? Apakah ada kaitannya dengan proses pencarian tempat terakhir eyangmu? Sejak lagu itu muncul, Bim. PKI itu Mas. Itu sejak lagu Wanita Racun Dunia. Kancaku kuliah aku ya. Yuk. Apa, Bim? Aku dulu. Yuk lanjut. Ayo ketipu ya aku biar bisa. Yuk. Apa mau tanya? 65. Masa pandemi. Sejak pandemi terus itu sebenarnya wes rong iki. Wes. Sing jujur. Ora wis. Apa mau pertanyaan 65 nervous ya santai santai. Pada saya lagi. Dadi beda to karo-karo. Ora ya. Racun dunia to Ora. 65 itu pandemi. Pandemi aku mulai lagi mencari apa ya istilah ya, bukan mencari makam tapi mencari tempat kami harus nyekar. Jadi di keluarga kami itu nyekar itu penting. Jadi nyekar simbah-simbah keluarga yang sudah sedo itu penting. Tapi ada satu yang memang kami tidak tahu di mana tempat nyekarnya, adalah Yanggu, karena Yanggu 65 hilang. Nah sebenarnya si hal itu tuh sudah aku terima informasi dan tugasnya untuk mencari tempat nyekar itu sejak ujung kuliah. Tapi kak ya yang namanya juga sambil kerja sambil hidup gitu, jadi nggak bisa fokus. Nah pandemi kemarin kan terus ya nggak ada kerja, slow banget gitu. Terus ya udah akhirnya kemudian atas persetujuan keluarga mencari anak, istri dan keluarga besar, terus kemudian aku lanjutkan mencari, dilalah kersane ngalah ketemu. Jadi ketemulah satu tempat yang sekarang kita sekeluarga yakini sebagai tempat untuk kami nyekar. Terlepas bahwa itu tempat, bahwa kemudian ada jasadnya di situ atau kemudian ada kebenaran informasi di situ tuh udah enggak penting lagi. Tapi kami sekeluarga akhirnya meyakini bahwa kalau misalnya nyadran, kalau misalnya sebelum masuk Ramadan. Ya kami ke situ nyekarnya gitu. Dan tempat itu yang secara data itu kami yakini sebagai tempat meninggalnya beliau. Setelah ketemu rasanya bi Mas, yang dirasakan seorang Farid Stevi. Kalau ada beberapa hal. Yang satu karena ini tugas dari Bapak, jadi rasanya kayak mampu mengemban tugas itu kan ada kebanggaan ya gitu. Nah, tugas yang diberikan sudah aku sampaikan gitu. Tapi selebihnya ya ini, aku tuh kan nggak ngalami memori dengan Simbayang ini kan. Terus bapakku aja ditinggal umur 3 tahun. Bapakku lahir 62, Simbah nggak ada, hilang 65 berarti umur 3 tahun. Jadi wes kelingan gitu. Nah, ada satu hal baru yang kemudian ku alami setelah titik itu adalah kok iso aku kangen mbahku yang aku bahkan aku tuh nggak menangi gitu ya, nggak ketemu gitu. Tapi ada kerinduan, terus ada pengen tahu si mbahku itu sebenarnya orang kayak gimana sih gitu. Nah, itu yang gitu-gitu. Akhirnya yang ku rasakan sekarang begitu. Fakta-fakta akhirnya akhirnya setelah menemukan mendiang dari Simbah ini, menemukan fakta-fakta baru nggak sih Mas tentang
Eyang. Wah, lucu-lucu Mas Bib. Aku juga ini ya, Dikit gitu. maksudnya cerita kayak gini tuh tidak selamanya sedih gitu kan. Maksudnya Iya. aku yakin kalian bisa mati gitu dibanggakan kan. juga kan, mesti, ya. Tapi aku mendapati cerita yang menarik gitu. Misalnya ternyata dulu pas masa mudanya cara simbahku untuk cari duit itu nulis. Oh iya. Jadi, jadi kerjaan dia tuh nulis. Dia tuh satu-satunya orang di desa yang bisa menulis. Jadi kerjanya dia tuh jadi cari menulis gitu ya. Juru tulis ya. Terus ono sing lebih ini lagi, lebih detail lagi. Dulu pekerjaannya dia tuh membuat papan nama untuk kantor-kantor. Jadi itu persis yang gue lakukan sekarang. Jadi yang dilakukan tuh misalnya misalnya kantor koperasi apa gitu. Terus ada ruang kepala gitu. Nah, dia tuh membuat itu si ruang kepala. Ya zaman biyen desain manual. Ya sama. Manual. Sama. Ya desainer grafis. Iya, manual. Sama aja gitu. Jadi hal kayak gitu terus apa ya kayak kebiasaan dia berpakaian. Terus satu lagi nggak nonton TV kan belum ada TV gitu. Belum ada TV sama nggak Bener. sama nggak nge-vape. Iya, benar. Kan Belum ada. iya belum ada. Bob Marley juga enggak. Bob Marley nggak bisa ngapa-ngapain. Mbahku juga nggak bisa bikin sekarang. Iya. Pung ceto. Iya. Bisa wes berat aku ngobrol. Tapi ini sangat menarik. Kok dilalai ya, Mas? Tapi Jelas. maksudnya krungu cerita ketika yang seperti itu ketika pas Farid pasti sing goleki apa sebelum Mas? Belum lama. Belum Mas. lama berarti Iya. setelah ketemu ya? Setelah ketemu, karena ngapunten. Cerita 65 itu kan bukan cerita yang mudah diceritakan oleh keluarga kami juga. Iya. Jadi ketika terus dulu aku pas nyari itu nanya ke keluarga gitu. Enggak dapat cerita apa-apa. Karena mereka lebih berpikir betul. Udah selesai aja gitu. Tapi setelah kemudian aku mencari terus ketemu terus aku bilang, Bude, Pak D, Simbah, Om, Tante segala macam. Sekarang kalau nyekar di sini soalnya aku melakukan ini gitu. Baru setelah itu mbiyen mbahmu iki ngene terus nah akhirnya kemudian baru terbuka. Jadi aku baru dapat cerita itu kayak 2 tahun terakhir SPK. Iya. Setelah ketemu tempatnya kerja Eyang ya. Yap. Dan itu ternyata membantuku banget untuk menjalani hidup karena ternyata banyak hal yang dijalani oleh aku dulu itu menurutku menjadi hal baik yang terus kemudian kalau aku malu gitu kalau misalnya tidak melakukan hal baik yang dilakukan yang dulu. Terlepas bahwa ini kawan-kawan kalau misalnya ada yang nonton isu 65, Mbak Farid kan 65 yang itu gitu. Kan banyak tudingan miring juga tuh. Itu aku aku tidak menampik juga. Ya kalau misalnya ada apa ya? Ada dosa sejarah karena pilihan politik beliau, ya apa-apa gitu. Tapi sebagai cucu, aku juga meneladani hal-hal di luar pilihan politiknya gitu. Terus yang aku lakukan sekarang gitu. Dia adalah orang yang sangat sayang dengan keluarga gitu. Nah, kan tinggal mencontoh aja toh gitu. Jadi aku malu kalau misalnya aku jadi kepala keluarga yang nggak sayang gitu-gitulah. Setelah itu kepikiran bikin bakpia 65 enggak? Apa lho kuwi? Menarik kuwi. Ide. Sik. Bakpia 65 terus isinya apa ya, Bimba? Isine nganu Mas, sewon. Bakpia awalan. Sewon. Isine sewon. Kampus opo? Bakpia 65 rasa genjer ya, Bim ya. Ki. Ra apa-apa kan Tapi genjer kan enak. Genjer enak yo. Ngomongnya genjer kok Enggak masalah. Enggak apa-apa. Bakpia genjer, bakpia awalan. Enggak apa-apa. Gunung Kidul kan paling Iya, bakpia bakpia genjer. undur-undur. Kuwi ning Samas ya. Salah. Ono lagune lho, Wi. Aku yo ngerti lagune kuwi. Bakpia. Bakpia. Bakpia genjer. Ono kayak masuk ya. Tapi jurang sekali. Ya. Tapi saiki Mas Farid setelah kuwi aku ndelok postingan-postingan sing kowe nyekar gitu ya Mas yang kayak di kowe nganggo pakaian adat juga kayaknya itu ya. Nah, ya. Betul ya. Itu kayak merasa jadi sekarang lebih religius gitu. Jadi rajin puasa bahkan poso ngerawol. Ngerawot juga. Itu kan salah satu nguri-nguri kabudayan loh itu Mas, ya kan? Itu budaya kan, poso ngerawot itu. Tapi jarine Kanjeng Nabi ya memang dianjurkan sih itu. Tapi sunah. Ya. Itu akhirnya jadi religi. Ngopo Mas? Ya
Yang pertama yang nyekar tadi itu aku tidak pernah posting nyekar yang bukan keluargaku. Jadi kalau misalnya ada misalnya kalau ada postingan nyekar biasanya itu semua tentang keluargaku gitu. Oh, iya. Itu prinsip. Terus kedua tentang puasa. Aku tuh ternyata baru mulai setelah pandemi juga. Terus dilala setelah pandemi itu kan selang 40 tahun, umur 40 itu pas pandemi. Terus aku tuh badanku tuh udah mulai ada keluhan, Mas Mika. Keluhan misalnya mulai ada keluhan sakit terus gampang letih gitu kan. Daya tahan menurun. Masih enggak bisa setangguh ketika muda gitu. Ya. Tapi sayangnya pikirannya telat kan. Ya rumah sana sih nom bisa melek digas-gaske lembur dipol-pol kayak gitu. Kayak pikirannya itu enggak ngasih kode capek. Tapi ternyata badannya kalah. Terus puasa itu jadi karena aku sebenarnya bukan orang religius. Kalau religius itu artinya agamais gitu ya. Aku bukan orang yang yang mahir beragama gitu. Terus aku melakukan puasa itu awalnya juga memang untuk dandan awal aja. Kesehatan. Untuk kesehatan Ya, orangnya. kesehatan. Terus pilihannya kan kenapa ngerawat karena sejarah keluarga gue itu ada sejarah gula. Jadi sebenarnya mengurangi makan nasi gitu. Nah, kan Betul. prinsipnya ngono kuwi. Yang putriku sedo karena gula, terus ada beberapa pakde yang juga gula juga. Jadi ono resiko nih di aku gitu. Iya. Entek. Gula loh. Padha wae. Canom. Baru bayar. Tapi enggak, aku bukan religius. Aku kacau kalau misalnya aku beragama, aku enggak bisa, enggak mampu. Ya, pada prinsipnya berbuat baik lah ya. Ya. Ini yang terakhir Mas Farid. Nggih. Project terdekat Jenny mau reunian di event Cherry Pop ya katanya. Belum dipromosikan mungkin itu seperti apa, dibocorin, di-spill sidik lah. Apa yang beda dari Event-event konser yang sebelumnya. yang lainnya. Jenny akan main lagi. Dulu biasanya main di acaranya kampus, kampusku ya, ada Discongfest, tapi Discongfestnya kalau nggak salah lagi hiatus, terus ternyata ada ajakan main di Cherry Pop, terus kami sambut dengan baik, terima kasih tawarannya. Nenglor ya itu berarti. Nenglor. Biar ragam ngalor lagi Jenny. Loh, enggak, malah Jenny itu yang utara. Kami itu dituduh anak selatan bahwa wah, ke utara. Saya sih tahu menengok Mas. Oh iya, itu segmen berikutnya. Yang nggak ada yang beda, tapi besok di Cherry Pop itu Jenny akan berempat saja. Terus kemudian termasuk dengan manajernya adalah manajer yang dulu, termasuk dengan sound engineering, Kru-krunya. Krunya aku yang nggak bisa menjangkau. Tapi stage ya. Layar ya. Jadi teman-teman datang besok di itu kalau mau nonton Mas Alit. MC Mas Alit gepeng. Biasanya Mas Alit bener loh. Zaman semono ya. Alit gepeng. Mas Farid, kalau boleh nih minta kenang-kenangan sedikit menulis rumor di sini. Nah, iki tak sediake. Jane oleh pas tak gawe pas apa? Pas syuting tadi sidak lho, tadi arep ora ya. Oke. Ora ditolak Mas Farid dipajang tenang. Sumpah. Sing mau oleh Rabim. Bebas Mas. Sing mau oleh. Apa lho tadi? Briefnya apa nih briefnya? Sebetulnya cuma nulis rumor aja terus rumor. sama share-nya Mas Farid. Tapi kalau mau nulis apapun boleh. Boleh. MORE. Rumor. Ya. Lu aman ku. Bisa mau medeni. Menunggu karya goresan Mas Farid menulis RUMORE. Biasanya ngene iki to, nek ora imbang terus tak tulisi, terus toto salah. Oh ngono kae. Ngono kuwi. Tak contoh Mas ngono Mas aku ngelukis. Dibocorke lho menulis. Tanggal berapa nih, Mas? Berapa lagi? 5 ya? 05.
Cakep. Colok-colok tidak nonton Rumah Asik. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mas Farid matur nuwun sudah mampir di rumah. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Matur nuwun. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman di syuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumah. Hey. Fales sih. Podcast. Biar kayak temen-temen.